Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang rasanya hari ini kita bisa kembali memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun sampai saat ini kita masih ibadah secara online, tapi saya yakin sukacita Tuhan, hadirat Tuhan, dan berkat yang kita terima sama seperti saat kita beribadah offline di gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil Alkitab. Kita mau baca cerita tentang Elia. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Tetaplah Bertahan. Ya, di tengah pandemi ini banyak dari kita yang sedang berada di dalam pencobaan. Tetapi bertahanlah di situ, sebab Tuhan tahu saudara berada di mana dalam hidup ini. Tuhan gak pernah lupa, GPS Tuhan gak pernah mati. Tuhan tahu di mana lokasi Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan tahu persisnya Bapak Ibu Saudara ada di kilometer berapa. Kita mau belajar dari Elia bagaimana Tuhan memelihara supaya kita bisa tetap bertahan. Ya, kita mau buka Alkitab kita mau baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ke 6. 6 ayat aja untuk pembahasan kita malam hari ini. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetaplah bertahan. Sekalipun kita gak bisa ke gereja secara gedungnya, kita harus jaga hadirat Allah di dalam rumah dan khususnya di hati kita, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah bertahan di situ itu, tetap bertahan pada poros kehendak Allah. Sekalipun kadang-kadang kita harus sengsara, karena kita dilatih untuk panjang sabar menunggu. Jangan pernah tergoda Bapak Ibu Saudara untuk melakukan jalan-jalan pintas. Karena jalan pintas itu seperti seolah-olah roti curian yang manis sebentar tapi kemudian membuat kita sakit perut. Kita lihat bagaimana Elia bertahan di masa-masa paceklik yang hebat pada saat itu. Ayat pertama saya akan bacakan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dan terjadi berbagai macam krisis-krisis alami, krisis ekonomi. Elia termasuk orang Israel yang mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Elia punya satu kelebihan yang kita semua harus belajar dari dia. Elia punya firman. Itu dia. Orang yang punya firman selalu lebih berkuasa daripada orang yang gak memiliki firman, Bapak Ibu Saudara. Yang paling kasihan dari ini ketika mengalami berbagai macam krisis wabah dan krisis ekonomi adalah orang-orang yang gak punya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang punya harta, punya uang, katakanlah mereka bisa bangga sesaat, tapi tidak menjadi garansi jaminan bahwa hati mereka tidak dirundung ketakutan. Karena sekarang ini segala sesuatu serba gak pasti, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang punya Tuhan, orang yang punya firman adalah orang yang paling berbahagia. Apapun yang mereka perbuat, ada damai sejahtera. Elia ini
dibandingkan dengan Ahab. Ahab itu kan raja yang berkuasa ya. Dia punya uang, dia punya segalanya, dia punya kuasa, dia punya orang, dia tinggal di istana. Tapi cerita ini semuanya tentang Elia, karena Tuhan absen dalam hidup Ahab. Tapi Tuhan itu aktif bekerja di dalam diri orang yang ditemukan firman-Nya. Elia adalah orang tersebut, Bapak Ibu Saudara. Tuhan campur tangan dalam hidup Elia. Pastikan kalau Tuhan beserta dengan Bapak Ibu Saudara. Pastikan Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau Tuhan beserta dengan Bapak Ibu Saudara, siapakah lawan kita? Adakah perkara yang tidak bisa ditanggung oleh Allah? Adakah sesuatu yang kita alami yang di luar kendalinya? Selama kita punya firman, kita aman, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun segala sesuatu tidak pasti, siapa yang pegang firman dulu, dia yang pegang hari esok. Jadi Bapak Ibu Saudara, tenang ya, tenang, tetaplah bertahan. Tetap bertahan dalam firman. Nah, sekarang kita mau lihat ke ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Nah, ayat 2 ini pendek sekali. Kemudian datanglah firman Tuhan. Kata kemudian berarti ada firman sebelumnya. Berarti firman Tuhan itu silih berganti datangnya. Kita lihat kalau di ayat ini, firman Tuhan itu datang kepada Elia untuk kesekian kalinya. Jangan meminta firman yang baru sebelum firman yang lama berlaku dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena itu, kalau Tuhan sekarang berkata kepada Bapak Ibu Saudara bersyukur, kita berkata apa ini berguna untuk situasi yang kita hadapi saat ini? Jangan memaksa Tuhan. Jangan menuntut untuk firman yang enak didengar. Untuk kita, untuk kondisi kita sekarang ini. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Sebelum kata kemudian, ada firman sebelumnya. Sebelum Elia mengalami pemeliharaan, ada firman sebelum itu yang ditaati terlebih dahulu oleh Elia. Misalnya, kalau Tuhan berkata bersyukur, jangan remehkan, karena firman itu akan berkesinambungan ke episode berikutnya. Itu mungkin menjadi mujizat bagi Bapak Ibu Saudara. Jadilah seperti Elia, tidak seperti Ahab yang tidak menghargai firman Allah, supaya kuasa Tuhan berlaku atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kemudian ketika firman Tuhan datang berikutnya, akan terjadi sesuatu yang luar biasa, yang wow dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kemudian ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah ini, Tuhan menyuruh Elia ke sungai Kerit. Apa ini sungai Kerit? Dalam Alkitab, sungai Kerit hanya tertulis dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 3 dikatakan, sungai ini terletak di sebelah timur sungai Yordan. Yang kita tahu, sungai Yordan ini adalah sungai favorit orang Israel. Nah, ini Elia memegang firman Tuhan. Dia taat akan firman Tuhan. Dia disuruh kemana? Sungai Kerit. Dan nanti aku akan memberi engkau makan di sana. Di situasi seperti ini, setiap orang harus menemukan poros kehendak Allah dalam hidupnya. Sungai Kerit, Bapak Ibu Saudara, mungkin adalah hati yang bersyukur. Sungai Kerit untuk beberapa orang yang lain mungkin adalah
hati yang sabar menanti. Dan untuk beberapa orang yang lain lagi, mungkin belajar menghargai sesuatu yang sederhana, banyak berdoa, dan mungkin lain sebagainya. Bertahanlah di sana. Di sana itu di mana? Di mana Allah menghendaki Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan perintahkan Bapak Ibu Saudara untuk berada. Sebab di mana Tuhan perintahkan Bapak Ibu Saudara, di situ ada persediaannya. Dan di situ ada urapannya. Karena Allah kita adalah Bapak yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Tuhan suruh Elia, kamu pergi ke sana ya, ke Sungai Kerit. Kalau Elia gak taat, Elia bersandar pada pemikirannya sendiri, dia itu bisa berakhir di Sungai Yordan loh. Kenapa Sungai Kerit Tuhan? Kenapa gak Sungai Yordan aja itu loh? Sungai Yordan kan jauh lebih menjanjikan. Bisa-bisa cerita ini berakhir berbeda Bapak Ibu Saudara, karena Elia gak taat. Dia mungkin bisa mati kelaparan di sana. Gak ada gagak yang datang mengirim roti dan daging. Bisa-bisa Elia kecewa sama Tuhan. Kenapa kau gak memelihara? Kan aku nabimu Tuhan. Tuhan gak pernah berkata Tuhan akan mengutus burung gagak ke Elia. Tetapi Tuhan mengutus burung gagak ke Sungai Kerit kepada kehendak Allah. Allah tidak harus memelihara kita. Allah itu gak harus memelihara kita Bapak Ibu Saudara. Allah memelihara orang yang memelihara janjinya. Allah memelihara orang yang memelihara firman-Nya. Tuhan gak harus memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Dan kalau kita di dalam firman-Nya, berkat itu akan mengalir ke dalam hidup kita. Tuhan tidak memberkati Elia. Tuhan mengirim gagak itu pergi ke Elia, karena Elia ditemukan di poros kehendak Allah. Allah mengirim burung gagak itu ke Elia, ke Sungai Kerit. Allah mengirim burung gagak itu ke Sungai Kerit, bukan ke Elia. Elia disuruh ke situ karena Elia peka dengan kehendak Allah. Allah gak mau Elia kelaparan. Tuhan menyuruh Elia pergi ke destinasi pilihan Tuhan. Tuhan berkata, ini adalah poros kehendakku. Pergilah ke Sungai Kerit itu. Kalau Tuhan suruh bersyukur, bersyukurlah. Di situ pasti ada berkat. Tuhan suruh rajin bekerja, bekerjalah. Sekalipun seolah-olah makan nanti. Lihat kondisi ekonomi saat ini Bapak Ibu Saudara. Di situ ada, pasti di situ akan ada persediaan Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Bukan dari pekerjaanmu datang berkat itu, tapi dari Allah sumbernya melalui pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Atau bahkan bisa juga tidak melalui pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Allah bisa mencurahkan berkat. Contohnya seperti burung gagak itu. Burung gagak itu kan hewan yang liar. Dia bukan seperti merpati yang bisa dilatih. Saya heran, Tuhan memberikan, kenapa kok burung gagak itu loh. Jadi cara Tuhan memberkati dan memelihara Elia itu di luar dugaan kita Bapak Ibu Saudara. Tugas kita hanya peka dengan poros kehendak Allah. Kita gak perlu bertanya-tanya sesuatu yang terlalu muluk-muluk. Apa kehendak Tuhan dalam situasi sekarang ini? Ya, apa yang ada aja Bapak Ibu Saudara. Bersyukur atau mengeluh, pilih bersyukur. Mengasihi atau membenci, mengasihi. Sabar atau terburu-buru jalan pintas, sabar. Nah, di sanalah Tuhan telah perintahkan kita berada. Bertahanlah di situ. Gak usah muluk-muluk nyari kehendak Tuhan yang kita gak tahu. Yang tahu aja yang di depan mata kita Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat kelima,
Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai ini, dari sungai itu. Luar biasa loh. Di zaman itu roti dan daging sangat-sangat susah, karena kan masa kelaparan pada saat itu. Gak ada hujan, sapi-sapi pada mati, gandum-gandum pada mati semua loh. Gak ada daging, gak ada daging lokal, apalagi wagyu atau saikoro atau daging yang lainnya. Bener-bener gak ada apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya baca ayat ini sangat dahsyat sekali, supranatural banget. Bukan burung gagak itu aja yang bisa jalan. Burung gagak itu adalah hewan liar, hewan yang gak bisa kita atur. Kok bisa bawa roti? Yang pasti rotinya bukan dalam bentuk gandum Bapak Ibu Saudara, karena pada saat itu kelaparan dahsyat, gandum mati semua, gak ada hujan. Kok bisa bawa daging? Padahal saat itu sapi, domba mati semua juga. Kita gak tahu gimana caranya Tuhan membawa semua itu ke Elia. Itu perkara supranatural. Tapi ada sesuatu yang natural juga Bapak Ibu Saudara. Di sini saya memahaminya. Tuhan memberikan berkat ke Elia. Berkat yang supranatural dan berkat yang natural. Berkat yang supranatural contohnya seperti burung gagak tadi yang di atas, Tuhan untuk membawa roti dan daging. Berkat yang natural adalah Elia minum dari sungai itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, dia minum dari sungai ini. Jadi ada dua persediaan Allah. Jikalau kita bertahan di sana dalam poros kehendak Allah. Yang pertama adalah persediaan yang supranatural, pemeliharaan yang supranatural, dan pemeliharaan yang natural. Kita harus punya keduanya ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak berkata ke Elia, aku akan bawakan kamu aqua. Aqua itu ya ada di depan kamu, suling sendiri. Mungkin menggunakan jubahnya itu, atau jubahnya itu digunakan untuk membersihkan air dari kerikil, dari pasir. Elia juga harus ada tanggung jawab dari sisinya. Tuhan hanya menyediakan makanan, minuman. Elia harus suling sendiri, dia harus menimbang sendiri, mengambil sendiri dari sungai itu. Dia harus bersihkan sendiri. Dia mungkin perlu naik ke atas hulu Bapak Ibu Saudara, agak sedikit ke atas supaya hulu sungai Kerit, supaya airnya bersih daripada yang di bawah, yang di hilir. Jadi Elia juga harus bijaksana, menggunakan hikmat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan akan menyediakan persediaan yang supranatural, yang di luar pikiran kita, dan gak ada rumusnya Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya juga harus mengelola apa yang ada di depan kita. Suling sendiri, timbang sendiri, pilih hulu bukan hilir. Bersihkan apa yang bisa, lakukan sesuai dengan hikmat yang Allah sudah berikan pada kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tetap bertahanlah, sebab perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bertahan di situ sambil lihat di sekelilingmu apa yang bisa Bapak Ibu Saudara kelola. Sekalipun hal itu alami, itu pun adalah persediaan Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Syukuri dulu, kemudian setelah itu manfaatkan dengan benar. Bertahan di sana, di poros kehendak Allah. Tetap di sini dalam hadirat Tuhan.
sebab Tuhan belum selesai bekerja. Bapak Ibu Saudara, siap-siap untuk mendapatkan lawatan ilahi. Gagak-gagak Tuhan akan mulai berdatangan ke rumah-rumah Bapak Ibu Saudara dalam bentuk pertolongan, kesempatan, kondisi ilahi, orang-orang yang Tuhan utus, bahkan kejadian-kejadian heran. Tuhan akan mulai mengutusnya ke arah rumah-rumah Bapak Ibu Saudara setelah doa hari ini. Bahkan ada perkara-perkara yang sifatnya biasa, tapi jangan remehkan itu. Itu pun persediaan dari Allah. Nanti Bapak Ibu Saudara akan melihat kebetulan-kebetulan yang terlalu nampaknya seperti kesengajaan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak akan melihat kebetulan-kebetulan dengan cara pandang yang sama lagi. Bersiaplah menerima paket-paket ini dari Tuhan Yesus. God bless your family.